Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Siske Musdalifah, NPM C1C023102, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan memberikan materi tentang laporan perubahan ekuitas. Salah satu laporan keuangan yang tidak kalah pentingnya bagi perusahaan adalah laporan perubahan ekuitas. Seringkali perusahaan perlu melakukan perubahan yang akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, termasuk pada modal bisnis. Umumnya, perubahan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan perusahaan tersebut. Namun, semua perubahan tersebut perlu dicatat dan dilaporkan melalui laporan perubahan modal atau ekuitas. Dari namanya, perubahan ekuitas berarti yang dilaporkan itu adalah laporan ekuitas awal yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari banyak komponen ekuitas. Kemudian, perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu periode yang terakhir adalah tentang posisi ekuitas perusahaan pada akhir periode. Untuk membuat laporan perubahan ekuitas, ada beberapa unsur penyusun yang ada di dalam laporan tersebut, yaitu yang pertama, saldo awal. Saldo akhir pada laporan keuangan suatu periode akan dimasukkan ke dalam saldo awal di periode berikutnya. Yang kedua, investasi dari pemilik modal. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian lainnya. Setelah adanya laporan laba rugi perusahaan, semua kerugian dan keuntungan yang tidak diakui akan ditampilkan pada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, dividen. Yang kelima, PRIV. Yang keenam, modal akhir. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang dibuat setelah adanya perubahan atau penyesuaian terhadap perubahan modal yang dilakukan karena adanya pengurangan atau penambahan laba atau rugi. Apabila perusahaan mendapatkan tambahan modal, perusahaan bisa memanfaatkan modal tersebut untuk mengembangkan variasi dan kualitas dari produk perusahaan. Namun, apabila perusahaan hanya bisa menggunakan modal yang terbatas, perusahaan perlu melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Audio Jungle.